Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Merianti Ansar dari kelas PJKRA angkatan 2020 dengan NIM 2003-015-00-007 akan menjelaskan tentang perkembangan olahraga di sekolah. Periodisasi perkembangan olahraga di sekolah. Perkembangan olahraga di sekolah ini telah mengalami beberapa perubahan sesuai dengan istilah yang berkembang pada saat itu. Yang pertama, masa gerak badan. Pada tahun 1945 hingga 1950 bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, pemerintah Republik Indonesia makin menyadari pentingnya pendidikan untuk membangun bangsa dan negara, termasuk di dalamnya gerak badan di sekolah. Di sekolah diberikan aktivitas gerak badan dalam bentuk permainan, atletik, senam, dan khusus untuk sekolah menengah tinggi beberapa masalah yang dapat diperhatikan khusus, yaitu gerak badan untuk anak perempuan dilaksanakan terpisah. Perlunya nasihat dokter untuk melakukan gerak badan. Kemudian badan pengajaran diambil dari permainan dan kesenian nasional. Perlunya musik, perlunya kepanduan, perlunya pencegahan ekses dalam perlombaan, perlunya pemerintah membiayai kegiatan, dan perlunya lapangan olahraga di setiap sekolah. Kedua, masa pendidikan jasmani tahun 1950 hingga 1961. Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 1945 memberikan landasan kuat kepada pelaksanaan kegiatan olahraga di sekolah. Beberapa hal yang terjadi: implementasi kegiatan olahraga di sekolah dilakukan secara teratur. Kedua, adanya perlombaan dan pertandingan antar sekolah, bahkan lokal dan antar sekolah, ada yang sampai tingkat nasional. Kemudian secara struktural dibentuk inspeksi pendidikan jasmani baik di tingkat daerah, tingkat 1 atau 2 yang mengawasi olahraga di sekolah. Kemudian tanggal 17 Agustus 1959 Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan memberikan instruksi untuk melaksanakan Sabta Usaha Tamak, di mana salah satu unsurnya adalah penggiat kesenian dan olahraga. Kemudian adapun untuk perkembangan sekolah-sekolah di mana para calon guru olahraga dididik dapat dikemukakan beberapa hal. 1. 1950 pada tahun itu berturut-turut didirikan Sekolah Guru Pendidikan Jasmani. Kemudian kursus B1 Pendidikan Jasmani dan lulusan dapat ditugaskan untuk meneruskan belajar pada kursus B2. Masa olahraga tahun 1961 hingga 1966. Dipercayanya Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games. 4. Menuai perubahan struktural Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Biro Pendidikan Jasmani menjadi Jawatan Pendidikan Jasmani. Perubahan itu secara politis dirasa kurang tepat karena Asian Games diharapkan menjadi forum tempat bangsa Indonesia membuktikan kemampuannya dengan mengukir prestasi tinggi, baik dalam cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan maupun dalam organisasi penyelenggaraannya. Mempertimbangkan potensi pelajar sebagai bibit olahragawan yang dapat dijadikan kerja yang cepat memberikan hasil, maka dikeluarkanlah surat keputusan Menteri Olahraga dan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tentang keinginan untuk memberikan bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan program olahraga pelajar. Program tersebut terdiri dari program wajib dan program olahraga karya. Program olahraga wajib adalah program olahraga yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum dan dilaksanakan menurut jadwal pelajar sekolah. Sedangkan program olahraga karya adalah program olahraga yang diberikan di luar jam sekolah, memberikan kesempatan kepada siswa yang berbakat untuk mengembangkan bakatnya.
Adanya kegiatan olahraga karya ini sangat membantu dalam penyusunan regu untuk pertandingan antar sekolah. Dalam perkembangan berikutnya dibentuk Persatuan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia atau disebut POPSI yang berjalan terus hingga kini. Organisasi ini telah menyelenggarakan kejuaraan di Indonesia dalam berbagai cabang olahraga. Hal penting lainnya adalah perubahan penting dalam pendidikan guru olahraga di bawah pengolahan Departemen Olahraga yakni SGPD juga menjadi sekolah menengah olahraga tingkat atas dan lamanya belajar hanya 3 tahun setelah SLTP SMOA diharapkan mampu menyiapkan pembina olahraga yang diperlukan oleh masyarakat dan sekolah, menyiapkan olahragawan berprestasi untuk mencapai cita-cita tersebut. SMOA dilengkapi dengan asrama dan diberikan peralatan yang memadai. Masa olahraga pendidikan tahun 1966 hingga 1977. Pada masa olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mula-mula penanggung jawabnya adalah Jenderal Olahraga, kemudian beralih kepada Direktur Jenderal Pemuda dan Olahraga. Beberapa Direktorat Olahraga Pendidikan, Direktorat Keolahragaan, dan Direktorat Pendidikan dan Penataran berada di bawahnya. Pada tahun 1975 terjadi perubahan struktur departemen yang berdampak pada pengelolaan olahraga yang diturunkan ke eselon yang lebih rendah. Dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga hanya ada 1 Direktorat Jenderal. Pada pendidikan pembina olahraga juga terjadi perubahan sesuai dengan apa yang terjadi di Direktorat Jenderal. Sesuai keputusan Direktur Jenderal Olahraga dan Pemuda nomor 39 tertanggal 3 Mei 1974 mengubah SMOA menjadi Sekolah Guru Olahraga atas SGO dengan maksud agar lulusannya diakui memiliki kemampuan untuk menjadi guru olahraga di sekolah dan juga untuk menjadi pembina olahraga di masyarakat di SMOA, ditambah 1 tahun untuk mengintensifkan ilmu keguruan. Keadaan ini belum berlangsung lama, sudah tersusul pula perkembangan baru. Pada saat itu sebenarnya keadaan sudah tidak cocok, sebab bila mana dimaksudkan untuk menjadi SMOA setara dengan SGPD maka sudah ketinggalan zaman. Untuk menjadi SLTP orang harus memiliki ijazah sarjana muda. Untuk menjadi guru SD itu 1 tahun lebih panjang, sebab lamanya sekolah pendidikan guru hanya 3 tahun lebih. Setelah SLTP, sesuai arahan struktur baru Departemen P dan K 1975, maka pengelolaan SMOA atau SGK dipindahkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan bernaung di bawah Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Teknis, tepatnya di Subdirektorat Pembinaan Pendidikan Guru Mata Pelajaran dan Guru Keolahragaan. Namun bagi sekolah guru, sekolah SGO memiliki tugas untuk mempersiapkan siswanya menjadi guru olahraga yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan mengajar olahraga dan kesehatan, maka kurikulum mengalami perubahan lagi. Program pendidikan SGO meliputi pendidikan umum dan keguruan olahraga dan kesehatan serta penunjang yang berintikan bahasa, matematika, IPA, IPS dan kesenian. Masa pendidikan olahraga dan penjaskes 1978 hingga sekarang. Dalam perjalanan dari tahun 1978 sampai dengan tahun 1995, olahraga di sekolah mengalami berbagai macam perubahan. Walaupun demikian, pelaksanaan olahraga di sekolah tetap ditekankan pada aspek pendidikan. Artinya kegiatan pendidikan dilaksanakan melalui media kegiatan jasmani yang disebut olahraga. Perubahan nama tersebut berturut-turut adalah pendidikan olahraga, olahraga kesehatan, pendidikan olahraga dan kesehatan, dan terakhir sebagaimana tercantum dalam kurikulum pendidikan dasar 1993 dan kurikulum menengah umum 1995. Pendidikan jasmani dan kesehatan. Adanya perubahan-perubahan demikian dapat diartikan adanya dinamika yang tinggi dalam konsep penyajian olahraga di sekolah. Akan tetapi dari sisi lain dapat diartikan sebagai kurang mantapnya konsep penyajian di sekolah. Urgensi penjaskes. Pendidikan jasmani dan kesehatan yang diberikan di sekolah memiliki peran yang sangat sentral.
Dalam pembentukan manusia seutuhnya, pendidikan jasmani tidak hanya berdampak positif dan pertumbuhan fisik anak, melainkan juga perkembangan mental, intelektual, emosional, dan sosial. Diberikannya penjaskes sebagai rangkaian isi kurikulum sekolah bukanlah tanpa alasan, karena kurikulum yang merupakan seperangkat pengetahuan dan keterampilan membekali siswa atau peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah menjadi manusia yang lengkap dan utuh. Tidak ada pendidikan yang lengkap tanpa pendidikan jasmani, dan tidak ada pendidikan jasmani tanpa media gerak, karena gerak sebagai aktivitas jasmani merupakan dasar alami bagi manusia untuk belajar mengenai dunia dan diri sendiri. Sayangnya, peran sentral dan makna penting pendidikan jasmani masih berkutat pada tataran konsep dan retorika, belum diimbangi dengan kenyataan praktis di lapangan. Banyak faktor pendidikan menyatakan bahwa pendidikan jasmani penting diberikan kepada anak, tetapi dalam kenyataannya jam pembelajaran terus dipinggirkan. Misi pokok pendidikan jasmani seringkali belum dapat dipahami oleh banyak orang sekalipun itu pendidik. Salah satu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan jasmani sering dianggap bidang studi perlengkap dan dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kondisi ini diperparah lagi dengan atmosfer pemikiran sejak tahun 1990 atau tahun 90-an yang mewarnai arah pendidikan di Indonesia dengan menitik beratkan pada kemampuan intelektual dan kurang memperhatikan aspek-aspek lain dari anak secara utuh. Inteligensi hanya dipahami sebagai kemampuan untuk menjawab soal-soal pada tes inteligensi yang not bad diberikan logical mathematical inteligensi. Implementasinya bidang studi yang dianggap tidak mendukung misi tersebut, jam pembelajaran dikurangi, dan bahkan bisa bidang studi tersebut pendidikannya dihilangkan dari struktur kurikulum. Dalam keadaannya sekarang, terlepas dari tekanan yang telah diberikan kepada aspek pendidikan, bentuk kegiatan jasmani olahraga kesehatan di sekolah masih kurang mendapatkan porsinya. Hal ini disebabkan oleh guru-guru olahraga di sekolah masih lebih mengacu kepada bentuk-bentuk olahraga sebagaimana tercantum dalam GBPP. Selain itu, konsep olahraga kesehatan juga masih belum dipahami secara tepat. Padahal ditinjau dari sudut konsep dan kelayakannya adalah lebih tepat bila pendidikan jasmani dan kesehatan yang pertama-tama harus menjadi perhatian agar dapat memberikan kemudahan bagi seluruh siswa dalam proses pembelajaran. Mengajar tidak ada olahraga yang memiliki efisiensi setinggi olahraga kesehatan dalam peralatan waktu maupun pemakaian lahan. Bila konsep olahraga keseharian dipahami secara tepat, maka sasaran pendidikan jasmani dan kesehatan di sekolah akan dapat dicapai dengan baik, dan derajat kebugaran jasmani siswa akan dapat ditingkatkan. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa seri D yang dilakukan 6 kali berturut-turut tanpa henti hanya memerlukan waktu 20,5 menit, dan ini sudah sangat mencukupi untuk dapat meningkatkan kebugaran jasmani para pelakunya apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan dapat dilakukan 3 kali dalam seminggu. Namun sangat disayangkan bahwa dalam kurikulum dasar 1993 olahraga kesehatan tidak tercantum. Padahal pemerintah telah menyusun sedemikian banyak bentuk olahraga kesehatan dari mulai SPI seri A, B, C, dan D sampai SKJ 1984, 86, 92, dan 1996. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.